Selamat pagi anak-anak kelas 8. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang deret bilangan, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Deret itu merupakan penjumlahan dari barisan. Berarti deret aritmatika merupakan penjumlahan suku-suku dalam bilangan aritmatika. Misalnya saya punya barisan seperti ini. Berarti deret aritmatikanya merupakan 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13. Kita akan sulit menghitungnya bila harus menjumlahkan satu-satu. Tapi di sini ada rumus yang akan memudahkan kita untuk menghitung. Rumusnya itu merupakan Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN. Nah, rumus ini harus kalian ingat. Dari mana berasalnya rumus ini? N itu merupakan banyaknya suku bilangan pada barisan aritmatika. A merupakan suku pertama dan UN merupakan suku yang terakhir. Jadi misalnya, jika kita mempunyai suatu angka dari 1 sampai 100, saya akan tulis di bawahnya ini 50, dan kemudian di sini 51, 97. Nah, seperti ini. Jika kalian menjumlahkan semuanya, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Namun, apakah kalian sadar bahwa bilangan di kanan dan di kiri jika dijumlahkan hasilnya itu sama semua? 1 ditambah 100 itu 101. Semuanya ini ke bawah juga sama hasilnya 101. Karena di sini ini ada 1 sampai dengan 50. Ada 50 penjumlahan yang hasilnya 101. Ini kan sama dengan suku pertama ditambah suku terakhir. Hasilnya ini kan. Terus dikali dengan jumlah semua suku dibagi 2. Di sini ada jumlah, ada 100 suku. Kemudian dibagi 2 menjadi 50. Nah, dari situlah rumus ini berasal. Maka 101 dikali dengan 50. 50 yang merupakan N per 2. Dan 101 itu merupakan A ditambah UN. Jadi seperti itu. Kemudian kita kembali ke contoh yang tadi. Jadi kita tinggal menghitung 1 ditambah 13 dikalikan dengan N-nya 5 per 2 sama dengan 2,5 kali dengan 14.
Dan hasilnya itu 35. Dan hasil yang ini 101 dikali 50 itu 5050. Selanjutnya di sini ada contoh. Ada suatu deret 12 tambah 17 tambah 22 tambah 27 dan seterusnya. Pertanyaannya, jumlah 10 suku. Nah, berarti kan ini diminta sampai dengan U10. Pertama-tama kita cari dulu A-nya, jelas A-nya 12. Kemudian bedanya tinggal kalian kurangi saja. Bisa 22 dikurang 17 atau 17 kurang 12. Bedanya 5. Kemudian tinggal kita hitung SN. Ingat rumus yang tadi, N per 2 A tambah UN. Di sini berarti S 10 sama dengan N per 2, 10 dibagi 2, A-nya 12, UN-nya U10. Kita pakai rumus UN yang minggu lalu kita pelajari. Lebih baik 12-nya jangan kita tulis dulu. Kita seperti ini kan dulu saja. Ini U10 A ditambah N-1. N-1-nya 10 dikurang 1 berarti 9. B. Jadi langsung kita tambah saja jadi 2A tambah 9B. Tinggal kita masukkan 5 dikali 2 dikali 12 tambah 9 dikali, tadi bedanya 5. Sehingga kita dapatkan 5 dikali dengan 24 ditambah 45. Nah, ini 24 ditambah 45 ini 69 dikali 5 jadi 345. Kita lanjutkan ke dalam contoh soal yang kedua. Suatu deret aritmatika suku kelimanya adalah 79 dan suku ke-8 adalah 106. Yang ditanya adalah bedanya berapa dan suku ke-7-nya berapa. Nah, untuk soal seperti ini kalian tulis dulu dari yang paling besar yaitu U8. U8 itu bisa kita dapatkan dengan A ditambah 7B. Namun di sini kita tidak bisa mendapatkan A dan B-nya. Oleh karena itu kita langsung pakai saja U5 karena kita sudah tahu. Ditambah kalian langsung ini 8 dikurang dengan 5 kali B. Jadi U8 106
U5-nya 79 tambah 3B. Nah, dengan cara ini kita dapat mendapatkan hasil lebih cepat. 106 dikurang 79 itu 27. Dan tinggal kita bagi dengan 3 menjadi W-nya 9. Nah, setelah ini kita dapat mencari U7. U7 terserah kalian, mau kalian hitung dari A ditambah 6B atau kalian mau dari U5. Kalau ingin lebih cepat ya dari U5 saja ditambah 7 dikurang 5B. 79 tambah 2B. B-nya dari 9, jadi 79 ditambah 18 itu 97. Lanjutkan ke dalam deret geometri. Deret geometri dapat kita hitung dengan menggunakan rumus SN juga, namun berbeda seperti yang di video sebelumnya. Nah, A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Atau A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Ini juga harus kalian ingat baik-baik. Yang kiri untuk R-nya yang lebih kecil dari 1. Yang kanan untuk R yang lebih besar dari 1. Misalnya untuk soal seperti ini, deret geometri saya singkat dengan DG, mempunyai U3 40 dan suku ke-6 5. Nah, jika suku awalnya lebih besar daripada suku selanjutnya, itu berarti rasionya lebih kecil dari 1. Mari kita cari rasionya. Dan ini ditanyanya jumlah 8 suku, atau bisa kita tulis S8. Nah, pertama kita harus cari rasionya. U3 itu sama dengan AR kuadrat, dan U6 itu AR pangkat 5. Nah, AR pangkat 5 dapat kita pecah menjadi AR kuadrat kali dengan R pangkat 3. Jadi hasilnya 5. Karena di dalam sifat perpangkatan itu ada yang namanya seperti ini. A pangkat X dikali dengan A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Nah, seperti itu. Jadi, jika R pangkat 2 dikali dengan R pangkat 3 sama dengan R pangkat 5. Nah, karena ini sama dengan ini, maka kita masukkan saja 40 R pangkat 3 sama dengan 5. Ini juga dapat kalian lakukan dengan eliminasi, namun di sini saya menggunakan substitusi. Jadi kalian pindahkan ruasnya.
5/40. 5/40 kita sederhanakan menjadi 1/8. Nah, setelah ini kita dapat R-nya. Tinggal 1/8 kita akarkan pangkat 3 jadi 1/2. Nah, belum selesai, kita baru dapat R-nya saja. Nah, namun kita belum dapatkan A-nya. Jadi kita cari dahulu A-nya. Kita masukkan saja ke dalam persamaan ini. R kuadrat sama dengan 40. R-nya setengah. A dikali dengan setengah kuadrat sama dengan 40 di A kali dengan 1/4 sama dengan 40. Tinggal kita pindahkan, 4-nya naik ke atas, jadi dikali 40 jadi 160. Dan ini merupakan A-nya. Nah, setelah mendapatkan A dan R, kita tinggal menghitung S8. S8-nya itu A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Saya pakai rumus yang ini karena R-nya lebih kecil dari 1. A-nya 160, R-nya setengah, N-nya itu 8. Nah, tinggal kita hitung. Dua pangkat 8 itu 256. 1 dikurang setengah, hasilnya setengah. Dan kita operasikan 1 dikurang 1/256. Satunya kalian jadikan menjadi 256/256. Jadi tersisa 160, 255/256 per setengah. Setengahnya dapat kita naikkan ke atas menjadi kali. Jadi 2 160 kali 255 per 256. Nah, ini tinggal kalian hitung. 2 dikali 160 itu 320. Dikali 255 dibagi 256. Hasilnya itu merupakan 318,75. Nah, ini. Nah, setelah ini saya akan memberikan latihan untuk kalian. Kerjakan dengan baik, dan bila ada yang tidak mengerti silahkan tanya ke saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian dapat mengerti. Sampai jumpa lagi anak-anak.